Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua? Sehat. Kangen ya, sudah lama kita tidak bertemu ibu-ibu. Ya. Sudah lama, alhamdulillah. Tadi ibu-ibu sudah cuci tangan di depan? Sudah. Sudah. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah cuci tangan, saya lihat sudah pakai masker. Minta tolong jaraknya Mas Pak Cahyo agak seperti itu, digeser sedikit jaraknya. Terima kasih ibu-ibu. Kemarin kita sudah belajar tentang langkah 3 sesi 1. Sekarang kita akan belajar tentang langkah keempat, kelanjutan dari langkah ketiga, yaitu tentang orang tua yang baik dan penuh kasih sayang serta tidak melakukan kekerasan. Dalam kegiatan ini, langkah ini kita akan menyaksikan film, menonton film ibu-ibu, film pendek. Nanti ibu-ibu dan bapak saya minta untuk menyimak, melihat filmnya seperti apa, dicermati, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap ibu-ibu dan bapak-bapak? Siap. Terima kasih. Mari kita lihat filmnya ibu-ibu. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Aduh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan lebih sabar? Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Sudah? Mau diulangi lagi ibu-ibu? Nggak usah ya? Sudah ya? Tadi kita sudah melihat video tentang ada ibu-ibu tadi sama anaknya yang jalan ke sekolah. Ibunya nama Ibu Lili dan anaknya Agus. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menyaksikan videonya tadi. Coba siapa yang bisa menyampaikan bagaimana perasaan anak tadi yang dilihat dari video? Siapa tadi nama anaknya? Agus. Ya, bagaimana perasaannya Agus di video tadi? Siapa yang berani menyampaikan? Pak Cahyo, gimana Pak Cahyo? Perasaannya Agus itu karena merasa bersalah, didiemin terus sama ibunya, jadi dia agak ceria gitu Pak. Selama berangkat dari rumah ke sekolah, dia murung terus begitu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyampaikan gimana perasaannya Agus? Sama ya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Agus itu merasa bingung karena didiamkan sama ibunya. Mungkin Agus merasa dirinya bersalah. Jadi merasa dirinya bersalah, berpikir ibunya itu marah sehingga Agus didiamkan. Terus bagaimana perasaan Ibu Agus itu di awal cerita? Siapa nama Ibu Agus tadi? Namanya Ibu siapa? Ibu Lili. Bagaimana perasaan Ibu Lili tadi? Perasaan Ibu Lili di awal cerita? Seperti yang ada beban, Pak. Seperti ada beban. Iya. Beban apa itu tadi ya? Bapak? Beban keluarga. Apalagi? Ada yang bisa menjawab? Beban kebutuhan rumah tangga Pak. Beban kebutuhan rumah tangga. Listriknya belum bayar. Oh ya, tadi listriknya belum bayar. Apalagi ya yang dibaca tadi? Kepikiran tadi. Uang ini Pak, sekolah. Uang sekolah belum dibayar. Jadi Ibu Lili kepikiran
ngelamun sepanjang perjalanan sehingga membuat Ibu Lili itu diam, tidak mengajak Agus ngobrol. Kemudian siapa yang bisa menyampaikan bagaimana dengan hubungan Ibu Agus, Ibu Lili dengan Agus selama perjalanan itu? Bagaimana hubungannya selama di jalan itu? Yang Ibu Bapak lihat? Canggung, Pak. Canggung. Apalagi? Menerka. Apalagi? Kita coba. Pak Chandra mungkin bisa gimana hubungannya Ibu Lili sama Agus tadi panjang perjalanan? Sama, ya canggung. Karena tidak ada komunikasi, akhirnya mereka sama-sama berpikir, kenapa Agus kok tidak ngomong? Kenapa ibunya kok tidak ngomong? Seperti itu. Kemudian mengapa itu bisa terjadi, Ibu? Hal itu bisa terjadi, apa alasannya? Karena Ibu Lili merasa kecewa sama Agus, Pak. Ibu Lili merasa kecewa sama Agus. Kecewa karena Agus punya melakukan kesalahan Sebelumnya. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Jadi Ibu-Ibu, dari film itu dapat kita simpulkan bahwa permasalahan di dalam keluarga itu dapat secara sadar atau tidak sadar dapat membuat orang tua itu membuat perilaku anak itu berubah. Contoh, orang tua ketika memikirkan sesuatu diam, anak itu juga akan berpikir, kenapa kok ibu kita diam? Jadi anak berpikir ibu kita marah kepada dirinya, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik. Permasalahan ekonomi juga dapat berdampak ibu-ibu dan bapak-bapak. Ekonomi yang tidak stabil itu dapat membuat emosi orang tua itu menjadi labil, sehingga orang tua itu mudah emosi. Jadi bapak dan ibu harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai masalah ekonomi itu mengganggu keharmonisan hubungan di rumah tangga antara anak dan orang tua khususnya. Kemudian kita akan menyaksikan film 1B, Ibu-Ibu. Film 1B. Film 1B. Kali itu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa. Kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak. Berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Sudah? Mau diulang lagi? Sudah paham Ibu? Paham. Sekarang kalau sudah paham, coba saya mau bertanya Ibu-Ibu. Tadi di film 1A Ibu-Ibu sudah melihat filmnya, kemudian di film 1B itu kita lihat perubahan apa yang terjadi kira-kira Ibu-Ibu di film 1B yang Ibu-Ibu lihat. Meredakan emosinya, Pak. Ibu Lili emosinya menurun. Lebih sabar, Pak. Lebih sabar Ibu Lili. Tidak cepat marah, Pak. Tidak cepat marah. Apalagi? Caranya itu nadanya rendah. Nah, benar. Ada lagi? Benar ya Ibu-Ibu ya. Lalu bagaimana perasaan anak-anaknya? Perasaannya Agus terutama. Gimana perasaannya ketika ada perubahan dari Ibu Lili, perubahan sikapnya? Senang, tidak Senang, takut. tidak takut. Apalagi? Mau mengikuti mau mengikuti beritanya ibu. Nah, mau mengikuti perintahnya orang tuanya. Betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan.
Sudah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tadi kita menyampaikan perubahan sikap dari Ibu Lili itu sangat positif. Jadi Ibu Lili tidak marah-marah lagi. Akhirnya membuat anaknya itu tidak takut, tidak canggung, sehingga melaksanakan perintah dari orang tua itu dengan melaksanakan dengan sangat gembira. Seperti itu, senantiasa melaksanakan dengan senang hati ibu-ibu. Jadi ke depan ibu-ibu dan bapak saya minta untuk mempraktekkan di rumahnya, terutama agar mengendalikan emosinya ya. Bisa kira-kira ya, ya. Buat anak-anak kita itu di rumah itu gembira, senang. Ketika ada masalah keluarga jangan sampai anak itu tahu, sehingga membuat